Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia bersama dengan Ibu Normawati. Pada kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan ada dua macam, yaitu tetapan kesetimbangan konsentrasi dan tetapan kesetimbangan tekanan. Pada kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang tetapan kesetimbangan konsentrasi. Pada video sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Masih ingat apa saja? Ya, yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua volume dan tekanan, yang ketiga suhu, dan yang keempat katalis. Ya, pada kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan masih ingat ya? Pada video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa tetapan kesetimbangan itu berlaku hukum aksi massa, ya, yang menyatakan bahwa tetapan kesetimbangan sama dengan hasil kali konsentrasi produk dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan yang dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Indikator pada pembelajaran hari ini adalah menjelaskan hukum kesetimbangan. Yang kedua, menjelaskan tetapan kesetimbangan konsentrasi atau yang biasa dengan disebut KC. Tetapan kesetimbangan. Hukum kesetimbangan menurut Kohlberg dan Weck, dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu, hasil kali konsentrasi hasil reaksi dibagi dengan hasil kali konsentrasi pereaksi yang ada dalam sistem kesetimbangan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya mempunyai harga tetap, yang biasa kita sebut dengan tetapan kesetimbangan atau KC, di mana tetapan kesetimbangan adalah menunjukkan banyaknya hasil reaksi yang terbentuk. Makin tinggi tetapan kesetimbangan, maka makin banyak hasil reaksi yang terbentuk. Inilah yang akan diinginkan oleh suatu perusahaan yang berproduksi tentang senyawa kimia. Makin banyak hasil reaksinya makin baik dan makin menguntungkan bagi pihak perusahaan. Nah, kita tahu bahwa kesetimbangan ada dua jenis, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen, di mana kesetimbangan homogen adalah yang memiliki fase yang sama, sedangkan kesetimbangan heterogen adalah yang memiliki fase yang berbeda. Apa itu fase? Fase adalah wujud zat. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang reaksi homogen. Pada reaksi homogen, harga tetapan kesetimbangan konsentrasi, contohnya pada reaksi A ditambah B setimbang menghasilkan C ditambah D yang masing-masing memiliki koefisiennya. Dapat dirumuskan dengan ketentuan sebagai berikut. Kita tahu pada kesetimbangan laju reaksi F1 sama dengan F2. Apa maksudnya? Artinya adalah laju reaksi sebelah kiri sama dengan laju reaksi sebelah kanan. Dan juga pada keadaan setimbangan reaksi dianggap stabil, di mana V1 sama dengan K1 dikali konsentrasi A pangkat A dikali konsentrasi B pangkat B. Ini adalah untuk laju reaksi per reaksi atau reaksi sebelah kiri. Sedangkan F2 adalah laju reaksi sebelah kanan. K2 tetapan kesetimbangan dikali dengan konsentrasi C pangkat koefisien C dikali konsentrasi D pangkat koefisien D. Nah, maka harga KC-nya dapat dirumuskan konsentrasi C pangkat koefisien C dikali konsentrasi D pangkat koefisien D dibagi dengan konsentrasi A pangkat koefisien A dan kali konsentrasi B pangkat koefisien B. Ini sesuai dengan hukum kesetimbangan atau biasa juga disebut hukum aksi massa. Ya, kita lanjut. Pada reaksi heterogen, untuk reaksi heterogen tetapan kesetimbangannya ditentukan hanya berdasarkan konsentrasi zat yang berfasa gas saja atau yang berfasa aqueous atau larutan. Ya, karena zat dalam fasa padat dan cair konsentrasinya dianggap tetap. Ya, contoh pada P gas ditambah dengan Q padat setimbang menghasilkan R cair ditambah S gas. Maka tetapan kesetimbangannya adalah konsentrasi S pangkat S dibagi dengan konsentrasi P pangkat P, di mana yang berwujud padat dia dianggap tetap atau diganti dengan angka 1.
Oleh karena Q dan R dianggap tetap, sehingga rumus yang benar adalah yang paling bawah, yaitu K sama dengan konsentrasi S pangkat koefisien S dibagi konsentrasi P pangkat koefisien P. Nah, tetapan keseimbangan konsentrasi. Di sini akan Ibu berikan contohnya pada suatu reaksi yang sebenarnya. Untuk reaksi setimbang berikut, 2SO2 gas ditambah dengan O2 gas setimbang menghasilkan 2SO3 gas. Maka Kc-nya adalah, atau rumusan Kc-nya adalah, Kc sama dengan, ingat ya, kita tahu hukum aksi massa, konsentrasi hasil reaksi dibagi dengan konsentrasi pereaksi. Kita tahu hasil reaksi adalah 2SO3, maka Kc sama dengan SO3 pangkat 2 dibagi dengan SO2 pangkat 2 dikali O2 pangkat 1 ya. Jadi yang di atas adalah hasil reaksi 2SO3, yang di bawah adalah pereaksi atau di ruas kiri dan dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Selanjutnya, untuk reaksi heterogen seperti yang Ibu jelaskan tadi, zat berfasa padat dan cair tidak dapat menentukan harga Kc, maka tidak dimasukkan ke dalam rumus. Ini contoh pada reaksi yang sebenarnya. CaCO3 padat setimbang menghasilkan CaO padat ditambah dengan CO2 gas. Maka rumusan harga Kc-nya adalah Kc sama dengan konsentrasi CO2 saja. Ya, karena yang berwujud gas dan berwujud aqueous atau larutan pada reaksi di atas hanya satu saja yang memenuhi syarat untuk sesuai dengan hukum aksi massa. Maka Kc sama dengan konsentrasi CO2. Pada reaksi berikutnya di sini PbSO4 padat ditambah 2Ki larutan setimbang menghasilkan Pbi2 padat ditambah K2SO4 larutan. Maka rumus ketetapan keseimbangan konsentrasinya adalah Kc sama dengan K2SO4 dibagi dengan Ki pangkat 2. Jadi yang masuk dalam rumus adalah yang berwujud larutan saja. Yang berwujud padat tidak bisa atau tidak dapat masuk ke dalam rumus ya, karena dianggap konsentrasinya tetap. Oke, kita lanjut. Contoh soal tetapan kesetimbangan. Dalam wadah bervolume 2 liter terdapat 0,2 mol gas N2, 0,3 mol gas H2, dan 0,2 mol gas NH3 dalam kesetimbangan. Maka harga Kc untuk keadaan setimbang itu adalah, nah, untuk soal ini adalah mudah, karena dalam soal sudah diketahui mol dalam keadaan kesetimbangan. Kita hanya memperhatikan volume. Tetapi ingat bahwa volume akan berpengaruh jika koefisien di kiri dan kanan berbeda. Jika koefisiennya sama, maka volume 2 liter ini tidak berpengaruh. Kita lihat reaksinya ya. N2 gas ditambah dengan 3H2 gas setimbang menghasilkan 2NH3 gas. Sebelah kiri berapa jumlah koefisiennya? 1 tambah 3, 4. Sebelah kanan berapa? 2. Baik, berarti koefisien ruas kiri dengan koefisien ruas kanan berbeda. Sehingga volume 2 liter ini berpengaruh di dalam tetapan keseimbangan konsentrasi pada soal ini. Maka rumusnya bagaimana? Ya, Kc sama dengan NH3 pangkat 2 ya, dibagi dengan N2 dikali dengan konsentrasi H2 pangkat 3. Kita masukkan ke dalam rumus. Kita tahu bahwa molaritas adalah rumusnya mol per liter. Sedangkan yang diketahui dalam soal baru mol saja. 0,2 dibagi dengan 2. 2 itu apa? 2 adalah volume 2 liter yang diketahui dalam soal. Jadi masing-masing konsentrasinya yaitu mol dibagi 2 liter. Ya, setelah kita kalikan, ternyata hasil Kc adalah 2,96 M. Ya, artinya apa? Di sini banyaknya hasil reaksi pada reaksi tersebut adalah sebanyak 3. Ya, tetapan kesetimbangannya. Oke, pada soal ini termasuk soal sederhana karena kita tinggal memasukkan di dalam rumus tetapan keseimbangan. Berbeda jika di dalam suatu soal keseimbangan kimia belum diketahui jumlah mol dalam kondisi setimbang, maka kita harus memperhatikan beberapa hal. Penyelesaian soal-soal kesetimbangan kimia.
dalam penyelesaian soal-soal keseimbangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jangan menggunakan hukum aksi massa di atas sebelum menghitung konsentrasi masing-masing zat pada keseimbangan. Maka harus ditentukan dulu, yaitu konsentrasinya M. M adalah mol per liter, di mana konsentrasi zat selalu dalam satuan molar, yaitu mol per liter. Jangan lupa memperhatikan volume, kecuali jika koefisien kanan dan kiri sama, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Yang ketiga, untuk zat-zat ruas kiri berlaku hubungan zat pada keseimbangan sama dengan zat mula-mula dikurangi zat yang bereaksi. Nanti lebih jelasnya akan Ibu jelaskan lagi di dalam contoh soal. Ya, yang keempat, untuk zat-zat ruas kanan berlaku hubungan zat keseimbangan sama dengan zat yang terbentuk dari ruas kiri yang bereaksi. Ya, dan yang kelima, koefisien pada reaksi keseimbangan menyatakan perbandingan mol zat-zat ruas kiri yang bereaksi serta mol zat-zat ruas kanan yang terbentuk pada keseimbangan. Maka koefisien pada reaksi keseimbangan sangat berpengaruh terhadap molaritas karena harus disesuaikan terlebih dahulu koefisiennya. Di sini formatnya. Cara penyelesaian praktis soal-soal keseimbangan. MA ditambah NB setimbang menghasilkan PC ditambah QD. Formatnya adalah mula-mula ya, E dan F. E adalah mol mula-mula A, F adalah mol mula-mula B. Pada umumnya dalam reaksi keseimbangan yang ada mol mula-mula hanya awal reaksi, sedangkan akhir reaksi atau hasil reaksi tidak memiliki mol mula-mula. Ya, yang terurai G adalah MA terurai, ya. H adalah mol B terurai. Nah, untuk terurai tadi sudah dikatakan pada zat-zat sebelah kiri ya berlaku untuk zat-zat yang bereaksi ini sama dengan zat-zat yang bereaksi ruas kanan, hanya disesuaikan saja dengan koefisiennya. Maka akan terbentuk yang setimbang I, di mana I ini adalah E dikurangi G, mula-mula dikurangi yang terurai. Dan F ya ini ya di sini pada reaksi umum MA ditambah NB setimbang menghasilkan PC ditambah QD, di mana mula-mula adalah EF, terurai adalah GH, dan setimbang adalah IJKL ya, lihat formatnya. Keterangannya, E adalah mol A mula-mula, F adalah mol B mula-mula, G adalah mol A yang terurai, H adalah mol B yang terurai di sini ya. Sudah itu, I adalah mol A pada keseimbangan. I ini mol A keseimbangan berasal dari mana? E dikurangi G, yaitu mula-mula dikurangi terurai tadi seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa zat setimbangan pada awal reaksi rumusnya adalah mol mula-mula dikurangi mol yang terurai atau E dikurangi G. Begitu juga dengan J, mol B pada keseimbangan sama dengan F dikurangi H. Ya, sudah itu K adalah mol C pada keseimbangan, ini adalah C yang terbentuk. Ya, dan L adalah mol D pada keseimbangan atau D yang terbentuk. Ya, kita lanjutkan cara praktis penyelesaian soal-soal keseimbangan yang berikutnya. Karena C dan D yang dihasilkan berasal dari A dan B yang terurai, maka harga G, H, K, L harus sesuai dengan perbandingan koefisien. Tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa koefisien itu sangat berpengaruh, jadi harus disesuaikan besar molnya. Ya, tidak bisa sama, tapi harus dibandingkan mol yang ditanya dibagi mol yang diketahui dikali mol yang diketahui. Seperti pada pembelajaran kelas 10 tentang stokiometri atau perhitungan kimia. G dibanding H dibanding K dibanding L sama dengan M dibanding N dibanding P dibanding Q. Ini dinamakan hubungan tanda panah bengkok yang disebut angka jalur koefisien. Tadi ya. Urutan penyelesaian soal yang pertama, masukkan mol yang tercantum di soal dalam tabel, lengkapi angka jalur koefisiennya. Nanti lebih jelasnya akan Ibu jelaskan di dalam contoh soal. Yang kedua, berdasarkan perbandingan koefisien, lengkapi mol pada keseimbangan baris paling bawah tabel. Dan yang ketiga, mol pada keseimbangan masing-masing dibagi dengan volume untuk memperoleh konsentrasi masing-masing zat. Jika
koefisien kiri dan kanan berbeda. Tetapi jika koefisien di kiri dan kanan sama, maka volume ini tidak berpengaruh. Dan yang terakhir, gunakan rumus tetapan keseimbangan, ya, atau hukum aksi massa yang tadi Ibu jelaskan. Jadi setelah didapatkan mol keseimbangan dan volumenya, maka konsentrasi masing-masing zat sudah diketahui dan bisa dimasukkan ke dalam rumus keseimbangan. Baik, supaya lebih jelas akan Ibu berikan contoh soalnya. Pada reaksi keseimbangan, PCl gas setimbang menghasilkan dengan PCl3 gas ditambah Cl2 gas. Bila dalam ruang 2 liter 8 mol gas PCl5 berdisosiasi 75%, tentukan besarnya harga tetapan keseimbangan konsentrasi Kc. Ya, sebelum kita melanjutkan untuk mencari Kc, tentunya kita harus lihat di sini adalah derajat disosiasi itu lambangnya alfa, di mana rumus alfa adalah mol PCl5 yang bereaksi atau terurai dibagi mol PCl5 mula-mula. Kita tahu adalah rumusnya alfa itu adalah mol terurai dibagi mol mula-mula. Jadi, sedangkan alfanya sudah diketahui 75%. 75% adalah sama dengan 0,75. Maka sama dengan mol PCl5 yang bereaksi yang terurai dibagi dengan 8 mol. 8 mol sudah diketahui di dalam soal. Jadi, mol PCl3 yang bereaksi dapat diketahui, yaitu dengan mengalikan 0,75 dikali 8, hasilnya 6 mol. Setelah diketahui, maka kita masukkan atau kita buat format keseimbangan, di mana format keseimbangan adalah mula-mula, bereaksi, dan sisa setimbang. PCl5 gas setimbang menghasilkan PCl3 gas ditambah Cl2 gas. Mula-mula PCl5 adalah 8 mol, sedangkan yang bereaksi belum ada mula-mula, maka 0 mol, Cl2 juga 0 mol. Setelah dihitung tadi, maka PCl5 yang bereaksi adalah 6 mol. PCl3 berarti karena koefisien sama, yang bereaksi juga sama, 6 mol. Cl2 juga karena koefisien sama, 6 mol. Maka sisa keseimbangan atau zat dalam keadaan seimbang bisa dicari. Untuk zat keseimbangan PCl5 adalah, ingat mula-mula dikurangi yang bereaksi. 8 kurangi 6 berapa? 2 mol. Sedangkan hasil reaksi adalah zat yang bereaksi sama dengan zat yang setimbang. Jadi PCl3 6 mol yang bereaksi, setimbangnya juga 6 mol. Ya, PCl2 juga begitu. Ya, yang bereaksi 6 mol, maka yang setimbang juga 6 mol. Dari situ kita bisa mencari konsentrasi masing-masing zatnya. PCl5 sama dengan mol dibagi liter. Ya, PCl5 2 mol dibagi 2 liter. Jadi konsentrasi PCl5 adalah 1 M. Sedangkan konsentrasi PCl3 adalah mol dibagi volume, 6 dibagi 2 jadi 3 M. Begitu juga dengan konsentrasi Cl2, 6 dibagi 2, di mana 6 adalah mol dalam keadaan setimbang, ya, dibagi dengan volume 2 liter. Jadi hasil konsentrasi dalam keadaan setimbang adalah 3M. Setelah diketahui konsentrasi, baru kita bisa masukkan ke dalam rumus hukum aksi massanya. Kita tahu rumus keseimbangan adalah hasil kali konsentrasi hasil reaksi dibagi dengan reaksi. Maka hasil kali konsentrasi PeCl3 dikali dengan konsentrasi Cl2 dibagi dengan konsentrasi PCl5. 3 dikali 3 dibagi 1, maka tetapan keseimbangannya adalah 9. Ya, jadi cukup besar. Ya, berarti ingat bahwa tetapan keseimbangan menunjukkan banyaknya hasil reaksi yang didapatkan. Oke, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika belum, pelan-pelan coba dibaca kembali, ya, supaya bisa paham dan bisa mengerjakan soal-soal yang akan Ibu berikan pada ulangan dan ujian akhir sekolah. Kita lanjutkan soal berikutnya. Dalam bejana volume 2 liter, dimasukkan 8 mol gas NO2 membentuk keseimbangan 2 NO2 gas setimbang menghasilkan 2 NO gas ditambah dengan O2 gas. Jika pada keadaan setimbang terbentuk gas O2 sebanyak 2 mol, berapa harga Kc untuk keseimbangan tersebut? Oke, ya. Baik, di sini kita tentukan persamaan reaksinya. 2 NO2 gas setimbang menghasilkan 2 NO2 gas ditambah O2 gas. Mol mula-mulanya berapa tadi? 8 mol, ya. Mol bereaksinya berapa di situ? Ya, belum diketahui, tetapi mol setimbang sudah diketahui, yaitu berapa di sini mol setimbangnya? Ya, keseimbangan berikut. Dalam bejana 8 mol terbentuk keseimbangan berikut, ya,
Jika pada kesetimbangan terbentuk gas O2 sebanyak 2 mol, gas O2 sebanyak 2 mol, kita lihat. Ya, keseimbangan dari bawah. Tulis 2 mol. Ingat, di dalam akhir reaksi, ya, setimbang sama dengan yang bereaksi, jadi naik ke atas. Yang bereaksi O2 sama dengan 2. Sementara NO koefisiennya 2, maka dikalikan 2 yang bereaksinya. Dan NO2-nya juga koefisiennya 2 kalikan 2. 2 kali 2, 4. Maka mol setimbang pada NO2 bisa dicari, yaitu 8 dikurangi 4. Sedangkan mol setimbang NO sama dengan yang bereaksi 4. Dan mol setimbang O2 sama dengan yang bereaksi 2. Jadi, tetapan setimbangan bisa kita tentukan. Di sini, berapa konsentrasi? Kita tahu bahwa konsentrasi mol dibagi volume. Ya, ingat di dalam rumus konsentrasinya nanti ingat mol dibagi volumenya. Kita tahu koefisien di sebelah kiri tidak sama dengan koefisien sebelah kanan, maka volume sangat berpengaruh dalam tetapan keseimbangan. Jadi Kc sama dengan 4 dibagi 2 dikali 2 dibagi 2 dibagi 4 dibagi 2. Ya, hasilnya adalah 1. Jadi harga Kc untuk reaksi tersebut sebesar 1. Ya, itu tentang tetapan kesetimbangan. Mudah-mudahan dapat dipahami, ya. Kita lanjutkan keseimbangan di dalam industri. Contoh penggunaan prinsip Le Chatelier sistem keseimbangan kimia dalam industri ada 2, yaitu pembuatan amonia dan pembuatan asam sulfat, ya. Jadi, pembuatan amonia di dalam industri dan pembuatan asam sulfat benar-benar menggunakan konsep kesetimbangan. Ya, untuk pembuatan amonia di sini adalah N2 gas ditambah dengan 3H2 gas, ya, setimbang menghasilkan 2 amoniak atau 2 NH3 gas. Di sini Fe dan K2O sebagai katalis. Ya, N2 diperoleh dari udara melalui proses penyulingan bertingkat. Udara cair dan gas hidrogen diperoleh dari oksidasi gas alam, yaitu metana CH4 menurut reaksi. Ya, CH4 ditambah O2, ya, setimbang menghasilkan CO2 gas ditambah 2H2 gas dengan katalis nikel, ya. Agar NH3 yang dihasilkan memiliki nilai ekonomis tinggi, maka harus menggunakan suhu rendah, tekanan tinggi, konsentrasi N2 dan H2 ditambah hingga berlebih. Bagaimana caranya? Seperti yang Ibu jelaskan pada pergeseran keseimbangan. Karena semua perusahaan ingin mendapatkan produk yang sebanyak-banyaknya. Maka ini adalah kita tahu, jadi supaya mendapatkan NH3 yang banyak, 2 NH3 yang banyak, maka yang ditambah adalah sebelah kiri, N2 dan 3H2-nya ditambah. Ya, baik. Karena reaksinya adalah reaksi eksoterm, maka supaya reaksi bergeser ke kanan, maka harus suhunya, karena reaksinya endoterm, maka reaksinya harus karena eksoterm reaksi harus diturunkan supaya reaksi bergeser ke arah yang eksoterm, yaitu ke kanan. Ya, tekanannya tinggi karena kita tahu koefisien sebelah kiri lebih besar daripada koefisien sebelah kanan. Supaya reaksi bergeser ke kanan, maka volumenya diturunkan dan tekanannya dinaikkan. Jadi itu aksi-aksi yang dilakukan untuk mendapatkan amoniak yang sebanyak-banyaknya seperti yang Ibu jelaskan pada video sebelumnya. Ya, kita lanjutkan kesetimbangan industri yang kedua. Proses kontak yang dapat digunakan pada konsep kesetimbangan kimia. Ya, demikian yang bisa Ibu jelaskan pada tetapan keseimbangan konsentrasi. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat, ya. Vokasi industri kreatif, inovatif, kompeten, siap kerja. Tetap semangat dan ingat, ya, jaga kesehatan. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.